Bangkitnya dataran hitam bab 681 penggabungan teknik. Astaga, Dengan cepat, bilah pedang berwarna merah yang cukup besar, yang sepertinya menciptakan percikan dengan warna yang sama kemanapun ia melewatinya. Mengiris udara menuju leher ketiga pria itu dengan sangat cepat hingga orang-orang di sana hampir tidak bisa melihatnya. Benda seperti itu sangat besar, dengan radius lebih dari 10 meter. Tapi, di saat yang sama, ia memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan mampu menembus gunung kecil. Akibatnya, meskipun orang-orang yang hadir hampir tidak bisa melihat serangan ini sebelum mencapai sasarannya, semua orang yang hadir merinding karena kekuatan destruktif yang tak tertandingi dari serangan ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyaksikan hal seperti itu seumur hidup mereka. Kotoran. Wallace berpikir sendiri ketika dia mengerti bahwa dia tidak akan punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan semacam itu. Dia baru saja mengambil langkah pertama dalam pengorbanannya. Tapi serangan Minos hanya berjarak beberapa inci dari lehernya. Sial, bajingan malang itu. Apakah aku benar-benar tidak akan membawanya bersamaku? Dia bertanya-tanya dengan gugup, karena waktu terasa berjalan berbeda dalam pikirannya. Dia bisa merasakan pikirannya bekerja tidak seperti sebelumnya, dengan kecepatan yang mungkin tak tertandingi di wilayah ini jika dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Namun, hal seperti itu tidak sebanding dengan kemampuan fisiknya, seolah-olah dia telah melampaui mental pada saat ini tetapi terjebak dalam tubuh yang lemah, lambat, dan berat yang menghalangi dia untuk bertindak sesuai dengan kemampuan mentalnya. Sungguh membuat frustrasi melihat segala sesuatunya dengan begitu jelas dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi meski dia dan rekan-rekannya tidak bisa bereaksi, ini memberi mereka waktu untuk memikirkan segala sesuatu di sekitar mereka, bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi mereka, dan bagaimana lawan ini bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, energi mereka masih mengalir perlahan ke seluruh tubuh mereka, mengikuti perintah khusus yang harus diikuti seseorang agar pengorbanan dapat dilakukan. Pengorbanan bukan sekedar sesuatu yang ada tetapi sesuatu dari dunia itu sendiri, yang bergantung pada hukum alam tertentu. Oleh karena itu, jika ritual tersebut tidak diikuti, tidak mungkin ada orang yang mengorbankan dirinya, menggunakan hukum alam tertentu untuk menciptakan kekacauan. Namun, saat serangan Minos semakin dekat dan mereka merasakan efek penekan dari pedang spasial, orang-orang ini merasa energi mereka bergerak terlalu lambat. Dengan demikian, mereka telah gagal mengisi organ masing-masing yang bertanggung jawab untuk pengembangan spiritual, yaitu kelenjar di dasar tengkuk mereka. Itu adalah fokus ledakan yang dihasilkan oleh pengorbanan tersebut, dan tanpa dipompa seluruhnya, tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, ketika pikiran mereka bekerja dengan potensi penuh, mereka merasakan pandangan mereka redup dan kemudian menemukan diri mereka dalam skenario gelap, tanpa sensasi apapun. Namun ilusi berada dalam ketiadaan ini tidak bertahan lama, hanya bertahan selama kepala mereka dipenggal oleh serangan yang dikirim oleh Minos. Segera setelah itu, suara daging yang jatuh ke tanah terdengar di tempat itu, di tengah nafas para penonton yang baru saja melihat kematian 3 pakar regional yang berpengaruh. Hal seperti itu terjadi secara tiba-tiba, dan meskipun mereka hampir tidak bisa melihat efek dari teknik Minos, kepala ketiganya telah terpotong setinggi mulut mereka. Hal seperti itu benar-benar memperlihatkan isi putih kepala mereka, sementara gambaran aneh dapat dilihat di sana, ketika darah muncrat setinggi lidah mereka. Setelah melihat semuanya sudah berakhir, Minos berlutut di tanah, merasa jantungnya ingin melompat keluar dari dadanya. Dia terengah-engah, merasakan setiap serat tubuhnya bergetar saat matanya tampak semakin gelap seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Pada saat yang sama, dia merasakan sensasi terbakar di tengkuknya, seolah-olah dia benar-benar kehabisan energi. Dia bernapas tidak teratur, sudah berjuang di tanah, ketika orang-orang yang melihatnya berlari ke arahnya. Mino muda, hei, kamu baik-baik saja, Tuan Muda, cepat, bantu bawa Tuan Muda ke markas. Beberapa teriakan terdengar di seluruh tempat itu ketika para penonton mulai mengesampingkan rasa takut yang mereka rasakan beberapa detik yang lalu. Setelah melihat Minos sepertinya terkena pukulan hebat, orang-orang itu segera bergegas ke arahnya, mengesampingkan keraguan mereka untuk saat ini. Apa yang terjadi di sini? Kilatan merah apa itu? Apakah itu suatu teknik? Salah satu raja spiritual dari keluarga Miller yang berada di tempat ini mengawal hakim spiritual itu bertanya dengan lantang sambil melihat ke arah orang-orang tua di sana. Itu, salah satu tetua Hayes hendak berkata, sambil menatap rekannya dan kemudian ke Patriark Paul. Paul lalu berkata dengan nada penuh kekaguman. Itu pasti perpaduan, fusi. Orang-orang di sekitar bertanya kapan seseorang hampir cukup dekat dengan Minos. Ya, ketika seseorang mempelajari banyak teknik, cepat atau lambat. Seorang kultivator akan mencapai titik mampu memadukan efek dari 2 atau lebih teknik. Jadi dia berkata dengan nada hormat ketika dia akhirnya melihat Stuart muda berhenti gemetar tetapi masih bernapas seolah-olah dia sangat kekurangan oksigen.
Apakah itu benar-benar mungkin? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. 6. Ya, dan efek dari hal seperti itu sangat mengerikan. Setidaknya, kekuatan pukulan yang dikirim Minos muda itu 2 hingga 3 kali lebih kuat daripada jika dia tidak menggabungkannya. Tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan, terutama pada tahap kultivasi kita. Salah satu tetua Hayes berkata, melengkapi pidato Paul. Benda seperti itu sulit untuk dikendalikan, dan setelah digunakan, ia menghabiskan seluruh energi penggunanya. Oleh karena itu, teknik fusi memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum teknik fusi dan tingkat energi yang tinggi. Itu berfungsi untuk mengurangi konsumsi yang tidak terkendali ini, bagi seorang kultivator untuk menanggung hal seperti itu tanpa kerugian besar. Kalau tidak, orang yang mencoba menggunakan benda seperti itu mungkin akan kehilangan sebagian kekuatannya. Kata Hayes yang lebih tua sambil menatap Stuart muda, yang didukung oleh Ernest sambil meminum botol berisi air kerajaan tata ruang. Glup, glup, glup. Paling-paling, seseorang masih harus berada dalam kondisi lemah, yang bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Akhirnya, Paul mengatakan ini setelah dia selesai menjelaskan dasar-dasar teknik fusi kepada para raja spiritual yang lebih muda. Dan mereka tidak salah. Hal seperti itu adalah suatu kemungkinan, sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap kultivator dengan pemahaman dan kekuatan yang memadai. Namun, tanpa seseorang yang memiliki cadangan energi yang dalam atau pengetahuan tentang cara kerja hukum alam, hal tersebut akan sama sulitnya untuk dicapai seperti halnya manusia normal yang bernapas di dalam air. Karena itu, orang-orang di sana tidak dapat menggunakan benda seperti itu. Adapun Minos, baru-baru ini, setelah mencapai level 50, dia mencapai batas minimum untuk menggunakan kemungkinan semacam ini. Sebelumnya, meskipun dia menginginkannya, dia tidak akan dapat melakukannya karena cadangan energinya terlalu rendah. Namun, dia sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukannya. Setelah terobosan baru-baru ini, dengan menggabungkan pemahaman yang dia capai sendiri dan hal-hal yang sudah dia ketahui berdasarkan ingatan Henricus Longus, dia bisa menggunakan hal seperti itu tanpa mengambil risiko besar. Dengan pemahaman yang diperlukan, dia mampu membatasi pengeluaran energi fusi hingga tidak mempengaruhi tingkat kultivasinya, sehingga dia hanya berada dalam kondisi kelelahan yang parah. Tapi meski buruk, hal seperti itu bisa diselesaikan dengan istirahat, dan dalam beberapa hari, dia bisa menjadi sekuat sebelum menggunakannya. Betul, Minos akhirnya mengatakan sesuatu ketika kondisinya berhasil sedikit membaik hingga tak lagi terancam pingsan. Minos muda, bisakah kamu melakukan hal seperti itu? Salah satu lelaki tua berpengalaman menanyakan hal ini dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Dia kagum Minos bisa menggunakan benda seperti itu di level 50, sesuatu yang bahkan mereka, orang-orang dengan level lebih tinggi, tidak bisa melakukannya. Namun, di sisi lain, fakta bahwa pemuda ini hanya kelelahan parah sungguh menakjubkan. Ya, orang-orang itu akan mengorbankan diri mereka sendiri, jadi aku tidak punya pilihan. Komentarnya sambil merasakan sensasi sakit di sekujur tubuhnya. Bangkitnya dataran hitam bab 682 pasca pertempuran dan tindakan cepat. Stuart muda menggunakan kemungkinan fusi untuk pertama kalinya karena beberapa alasan. Dia ingin mencegah orang-orang mengorbankan diri mereka di tempat ini. Tentu saja, hal itu disebabkan oleh kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh lawan terhadap struktur kota ini, markas rahasia tentara dataran hitam, dan penonton di sekitarnya. Lagi pula, dari ketiga individu tersebut, 2 di antaranya berada di level 55, sedangkan yang terakhir berada di level 56. Akibatnya, ledakan yang diakibatkan oleh pengorbanan ketiganya bisa jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi setelah pengorbanan tersebut. Pembunuh level 54 yang sebelumnya dihadapi Minos. Tapi karena upaya putus asa yang dilakukan mantan pembunuh Scourge of the Devil itu telah menciptakan kawah dengan radius ratusan meter. Maka sesuatu yang jauh lebih buruk bisa saja terjadi di sini. Dan bahkan jika ada penghalang pertahanan tingkat menengah tingkat 2 di pangkalan itu tidak akan cukup untuk memblokir kekuatan serangan penuh dari pengorbanan tersebut. Oleh karena itu, Stuart muda telah menggunakan hal paling efektif yang dia miliki untuk menghadapi kelompok Wallace. Di sisi lain, Minos dikepung oleh sekutu atau bawahannya, di mana musuh yang tersisa hanyalah seseorang yang masih berada di bawah pengaruh Cash Infinite Dream di awal pertarungan. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan pengorbanan ketiganya dengan cara lain. Karena itu, meskipun dia harus menjadi sangat lemah selama beberapa waktu setelah menggunakan fusi, dia pikir itu akan sia-sia. Seperti yang dikatakan salah satu ahli tersebut, hasil penggabungan setidaknya 2 teknik beberapa kali lebih kuat dari kekuatan teknik yang dilempar dengan cara biasa. Dan tidak hanya kekuatan destruktifnya yang meningkat tetapi kecepatannya juga meningkat. Oleh karena itu, mengingat yang penting untuk menghindari pengorbanan adalah kecepatan. Minos tidak ragu-ragu untuk menggunakan kartu terkuatnya, terlepas dari biayanya.
Bagaimanapun, setelah Minos duduk untuk beristirahat, tidak lama kemudian Ernest datang ke sisinya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kumpulkan barang-barang peninggalan mereka. Dan bunuh orang yang tersisa itu. Tak ada gunanya kita menyandera. Jawab Minos sambil masih bernapas dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar instruksi tersebut, Ernest segera meninggalkan sisi bosnya dan mengikuti beberapa raja spiritual untuk menyelesaikan kehidupan orang yang tidak sadarkan diri itu. Di sisi lain, beberapa sersan yang menyaksikan pertarungan Minos melawan kelompok itu berada di sekitar, sudah mulai membersihkan jalan tempat pertempuran itu terjadi. Banyak bangunan dan rumah di jalan utama tersebut yang berubah menjadi reruntuhan, jalan berlubang-lubang besar serta fasilitas yang penuh retakan dan cacat. Hal itu jelas terjadi karena konfrontasi hebat yang terjadi di sana. Tapi meskipun tempat ini adalah kota yang ditinggalkan, tidak baik jika tetap mempertahankan area yang hancur karena hal ini dapat menarik perhatian para pelancong. Bagaimanapun juga, kota yang ditinggalkan tanpa jejak pertempuran adalah satu hal. Yang hancur sebagian adalah yang lain. Seseorang pasti memiliki misterinya. Sesuatu yang akan membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada penduduk setempat tanpa ada yang memikirkan hal yang terlalu berlebihan. Namun hal lainnya akan menjadi bukti bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang ada di sini dan mungkin bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada penduduk setempat. Yang terakhir ini mungkin menarik lebih banyak minat dari pasukan kerajaan dan organisasi bangsawan. Dan itu tidak baik. Jadi, orang-orang ini sudah ada di sana untuk menghancurkan bangunan yang telah rusak, membuka ruang-ruang kosong di tempat tersebut. Hal seperti itu tidak lagi mencolok dan dapat digunakan sebagai jebakan oleh tentara. Namun ketika beberapa tentara sedang melakukan pekerjaan itu dan yang lain mengumpulkan barang-barang dari mayat, kedua tetua keluarga Hayes melewati masing-masing mayat tersebut. Saat mereka melakukannya, mereka dengan cepat memotong kepala yang belum terpotong dan menyimpan bagian tubuh tersebut di cincin spasial masing-masing. Baiklah, kita sudah memiliki kepala orang-orang yang merosot ini untuk dipajang di Primrose. Salah satu dari keduanya berkata dengan puas. Pada saat yang sama, dia mengangkat sisa kepala Wallace ke udara dan menatap potongan daging itu secara langsung. Hahaha, yakin kamu tidak pernah mengira itu akan terjadi, ya? Siapa yang mengira bahwa Raja Spiritual level 53 akan memegang kepala tetua tertinggi keluarga Chamber di tangannya? Hahaha, mendengar hal itu, teman seperjalanan lelaki tua ini tertawa. Sayang sekali mereka yang terkutuk di Persephone tidak akan memiliki kesempatan untuk menderita penghinaan karena sisa-sisa orang tua mereka dipajang di kota kita. Keadilan akan segera ditegakkan. Sementara itu, Paul dan hakim spiritual tua itu berdiri di samping Minos ketika mereka memperhatikannya dengan penuh perhatian dan melihatnya perlahan-lahan meningkatkan laju pernapasannya. Saya tidak pernah mengira pemuda ini akan sekuat ini. Bahkan hal-hal yang dikatakan Todd kepadaku, aku tidak percaya itu semua benar. Tidak, bohong. Apa yang digambarkan Todd muda kepadaku masih di bawah kekuatan orang ini. Paul berasumsi sambil tersenyum, lupa bahwa ini sudah waktunya untuk kembali ke kotanya. Sementara itu, hakim spiritual itu sedang memikirkan apa yang telah terjadi. Itu adalah pertempuran yang luar biasa. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat pertarungan mengesankan seperti itu di tahun-tahun terakhir hidup saya. Tapi saat keduanya memikirkan hal ini, suara Minos terdengar di telinga mereka. Kalian berdua sebaiknya pergi. Memiliki begitu banyak raja spiritual di kota kuning yang ditinggalkan itu tidak baik sama sekali. Keduanya mengeluarkan suara kejutan secara bersamaan, akhirnya kembali ke dunia nyata. Minos muda benar. Sebaiknya aku mengambil kursusku dan kembali ke kotaku. Ya, sekarang ancaman-ancaman itu telah dinetralkan, aku juga akan bisa pergi ke kerajaan ombak, di mana aku akan melakukan suatu pelayanan. Jadi, hakim spiritual itu mengungkapkan, memberikan rincian tentang apa yang akan dia lakukan. Lakukan selanjutnya, sesuatu yang akan selalu dia lakukan ketika datang ke tempat ini untuk membantu Stuart muda. Kuharap bisa bertemu kalian berdua lagi nanti. Selamat jalan-jalan. Setelah itu, tidak lama kemudian orang-orang itu meninggalkan kota itu, serta dua raja spiritual dari keluarga Hayes, yang tidak punya pekerjaan lain di tempat itu. Dan Minos pergi beristirahat di dalam pangkalan militer rahasia sementara para sersan itu selesai membersihkan lingkungan sekitar. Tidak lama setelah pertempuran antara Minos dan 6 keluarga raja spiritual dari kamar. Keluarga Hayes bertindak melawan musuh kerajaan Cromwell mereka. Semuanya telah direncanakan dengan Minos sebelumnya, dan karena itu, mereka tahu betul kapan harus memindahkan pasukan mereka. Karena itu, pada saat kematian anggota kelompok Wallace terjadi, ribuan jenderal spiritual dan beberapa raja spiritual dari keluarga Hayes dan sekutunya sudah berada di pinggiran Persephone. Mereka tidak tahu persis kapan Minos akan melawan lawan tersebut. Meski begitu, mereka yakin keluarga Chamber akan bereaksi ekstrim jika hal itu terjadi. Lagi pula, tidak peduli seberapa dalam hubungan keluarga dari kerajaan Cromwell itu.
Mereka pasti akan merasakan beban yang sangat berat jika kehilangan semua atau bahkan sebagian dari 6 individu tersebut. Salah satu dari mereka bahkan adalah tetua tertinggi dari keluarga itu, saudara laki-laki dari kepala keluarga saat ini. Jadi, meskipun anggota keluarga Vivian tidak dapat memperkirakan kapan Minos akan bertindak, mereka yakin bahwa mereka akan mengetahuinya segera setelah sekutu ini membunuh salah satu rekan Wallace. Dan seperti yang diharapkan, saat keluarga Chamber menyadari apa yang terjadi melalui lampu jiwa ke-6 individu itu, markas besar organisasi itu menjadi kacau. Kemudian serangan keluarga Hayes dimulai. Bunuh orang-orang yang merosot itu? Basuhlah kota yang korup ini dengan darah si jahat. Membunuh. Untuk keluarga Hayes, beberapa teriakan terdengar datang dari sekitar kota itu, saat ribuan orang mulai berlari menuju tempat itu, sudah menggunakan teknik mereka untuk menyerang musuh di sekitar. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 683 Upaya Terakhir Virgil Chamber. Setelah ribuan rekan keluarga Hayes mulai menyerang Persephone, tidak butuh waktu lama hingga pertempuran menyebar hingga ke pinggiran kota ini. Beberapa ledakan terlihat dan terdengar di pinggiran kota itu. Sementara itu, suara perang menyebar ke seluruh wilayah yang kacau itu, suara perang bahkan mencapai tempat di mana tidak ada prajurit yang bertempur. Maka, ketika pertempuran berdarah menyebar ke segala arah di dekat titik terluar kota ini, warga setempat lari ketakutan akan nyawa mereka di titik terdalam tempat ini. Itu adalah kota besar dengan ratusan ribu penduduk. Oleh karena itu, ketika gejolak mulai terjadi, banyak masyarakat yang berada di jalanan dengan cepat bergegas kembali ke rumah atau mencari tempat aman. Mereka tahu bahwa keluarga penguasa di tempat ini sedang berperang dengan organisasi kuat lainnya di kerajaan. Dan meskipun serangan sebesar kejadian saat ini tidak umum terjadi, orang-orang ini tahu bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi. Jadi, setelah merasakan bahwa segala sesuatunya tampak sangat intens, sampai-sampai kota itu sendiri berada dalam bahaya, warga biasa ini tidak butuh waktu lama untuk berlari dalam keputusasaan dan menyebarkan kekacauan. Kebanyakan dari orang-orang ini membenci keluarga Chamber, jadi mereka tidak akan pernah bertarung bersama keluarga ini untuk mempertahankan tempat ini. Namun terlepas dari kebencian mereka, tidak satu pun dari mereka yang senang dengan gelombang serangan ini. Bagaimanapun, pada akhirnya, baik atau tidak, ini tetaplah kota mereka, tempat mereka tinggal dan keluarga mereka berada. Oleh karena itu, masing-masing dari orang-orang ini mempunyai ketakutan yang besar dalam diri mereka saat ini, khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga, harta benda, hal-hal berharga ini dapat hilang selama konflik atau hilang dari pihak yang menang dalam pertempuran tersebut. Akan selalu ada pencurian, pemerkosaan, pembunuhan ketika sebuah kota direbut. Karena itu, warga setempat tidak bisa tidak takut akan masa depan mereka. Di sisi lain, jika keturunan keluarga Chamber selamat dari bencana ini, maka populasi standar masih belum aman. Lagi pula, penguasa mereka sama sekali tidak lembut. Sebaliknya, mereka kejam, mampu melakukan apa saja asalkan ada keuntungannya. Mereka bahkan mampu memperbudak rakyatnya sendiri untuk membangun kembali kota jika bencananya terlalu besar. Bagaimanapun, apakah mereka bisa menyingkirkan penguasa lokal terkutuk itu atau tidak? Penduduk Persephone ini tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah di depan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka bahkan tidak dapat merasakan kebahagiaan melihat penderitaan Chamber, beberapa dari mereka bahkan binasa. Bertarung, pertahankan kota dari para bajingan itu. Kami akan memperbudak seluruh keluarga Hayes ini setelah kemenangan kami. Berjuang untuk keluarga. Beberapa teriakan yang mendukung keluarga Chamber terdengar di jalan-jalan kota ini. Ketika orang-orang yang membawa senjata atau barang-barang tempur lainnya berlarian di jalan-jalan. Beberapa dari mereka sudah berada di atas binatang buas, mengikuti batalion, berbaris menuju titik panas pertempuran. Pada saat yang sama, orang-orang berdarah berlari kembali dari medan perang, menuju ke bagian dalam markas. Tolong, orang-orang yang sengsara terlalu banyak. Bala bantuan, tolong kirimkan bala bantuan. Beberapa bawahan berteriak sekuat tenaga, mencampurkan suara mereka dengan suara banyak orang lain, bersamaan dengan efek suara yang disebabkan oleh pertempuran. Ledakan, kekuatan, tolong, astaga, dan kemudian, simfoni perang terus meningkat, semakin menakuti ribuan warga yang sudah berada di rumah mereka. Pintu terkunci dan bersembunyi di bawah perabotan. Ledakan, sementara pertarungan individu di bawah tahap ke-6 berlanjut. Para ahli regional dari kedua belah pihak sudah bertarung. Secara khusus, 28 raja spiritual dari kedua belah pihak bertarung dengan ganas di beberapa tempat berbeda di kota ini. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat menengah dari tahap ke-6, yaitu para tetua yang berada di tempat ini untuk mempertahankan markas keluarga mereka sendiri. Atau berada di sini untuk menghancurkan organisasi semacam itu. Namun ada beberapa raja spiritual dari tingkat awal tahap ini yang bertarung di sekitar kota ini, penuh dengan keinginan untuk membunuh dan mengalahkan lawan mereka sehingga mereka dapat terus hidup.
Dan di antara raja spiritual ini, beberapa adalah pembunuh dari organisasi Scourge of the Devil, yang berada di sini untuk mendukung keluarga Chamber dalam perang melawan House Hayes. Namun meski mendapat bantuan seperti itu, Chamber berada pada posisi yang sedikit dirugikan dalam pertarungan ini. Selain memiliki satu individu yang lebih sedikit dibandingkan lawannya, mereka juga kekurangan dalam hal level rata-rata. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi satu pihak untuk mulai menekan pihak lain. Ledakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa orang-orang ini menyerang kita sekarang? Mantan kepala keluarga Chamber mengatakan hal ini dengan lantang sambil menggunakan sisa hidupnya untuk menghidupi keluarganya. Pria ini awalnya tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidupnya. Dan karena itu, harus bertarung di tempat ini, kematiannya sudah pasti. Namun, meski dia tahu dia akan mati, mantan kepala keluarga Chamber ini lebih mengkhawatirkan fakta bahwa meskipun dia terjatuh di tempat ini, keluarganya mungkin tidak akan bisa menikmati hasil baik dari usahanya. Lagi pula, ia sudah diberitahu tentang kematian 6 raja spiritual yang pergi menuju kota kuning, dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak stabil. Namun segera setelah menerima informasi tersebut, pemberitahuan tentang penyerbu telah sampai ke telinganya, mencegahnya untuk semakin frustrasi dengan kematian 6 ahli yang kuat. Saat dia melihat cahaya di ujung terowongan semakin mengecil, mantan patriark ini tidak dapat memahami bagaimana kelompok sekuat itu bisa begitu dekat dengan kota mereka. Bagaimana mereka melakukan itu? Apa yang terjadi dengan pasukan kita? Bagaimana dengan kelompok yang seharusnya menjadi tempat sang patriark berada? Dia bertanya-tanya ketika dia merasa merinding dan takut akan apa yang mungkin terjadi pada orang-orang itu. Jangan bilang ini aksi kolaboratif. Tidak, itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Dia berteriak putus asa saat dia merasakan nyawanya terkuras habis seiring dengan energinya saat dia melawan 2 musuh di tempat itu. Bagaimana para bajingan Hayes itu mendapatkan kekuatan seperti itu? Mereka dan aliansi mereka tidak dapat menangani kelompok Wallace, tim patriark. Dan masih menyerang kita. Itu tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Bunuh iblis tua terkutuk itu. Serang dengan segalanya. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kedua raja spiritual yang bertarung melawan mantan kamar patriark berteriak satu sama lain sambil menekan individu itu sebanyak mungkin. Namun meskipun mereka berjuang untuk keuntungan mereka dan Chamber perlahan-lahan kehilangan kemampuan mentalnya, pertarungan tersebut tetap tidak mudah. Orang tua itu adalah petarung yang hebat. Dan bahkan jika dia tidak bisa hidup lebih lama lagi, dia akan tetap membuat hidup sesulit mungkin bagi lawan-lawannya. Hayes yang menyedihkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Virgil Chamber, harus melakukan hal itu. Dia berteriak dengan marah, dengan nada serak, sementara bola hitam sudah terbentuk di dekatnya seiring bertambahnya usia. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pengecut terkutuk, aku mengutukmu, Virgil Chamber. Kedua lawan bicara itu berkata ketika mereka menyadari bahwa mantan kepala keluarga Chamber bermaksud mengorbankan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ketika kedua individu itu sudah mulai berlari ke arah yang berlawanan dengan pria itu, raja spiritual lain di sekitar kota itu masih bertarung. Sial, apa yang terjadi di tempat sialan ini? Bagaimana pasukan musuh bisa begitu dekat dengan inti keluarga ini? Salah satu pembunuh dari organisasi regional yang terkenal itu berkomentar kepada rekannya, yang bertarung bersamanya melawan musuh. Tidak masalah, situasinya tidak terlihat bagus, Skite. Bukankah lebih baik jika kita mundur? Aku tidak mengerti bagaimana kota ini bisa menghentikan invasi saat ini, kata orang lain sambil melihat dari satu sisi ke sisi lain dan bersiap untuk melarikan diri. Memang tidak ada alasan bagi kita untuk mati di sini. Kemudian kedua pria itu lari ke arah yang berbeda, mencoba melarikan diri dari medan perang terkutuk ini. Bangkitnya dataran hitam bab 684 melarikan diri. Aku harus kabur dari tempat sialan ini. Salah satu bawahan keluarga Chamber berpikir ketika darah menetes dari luka di dahinya. Pada saat yang sama, ketika pakaian dan armornya hancur sebagian, dia mencoba melarikan diri dari kota itu, mencoba yang terbaik untuk menghindari spesialis musuh. Karena banyaknya warga yang mengungsi, tak lama kemudian situasi menjadi semakin kacau. Yang lebih lemah jatuh lebih cepat dari sebelumnya karena mereka kehilangan sekutu yang membuat mereka tetap hidup hingga saat ini. Tolong jangan tinggalkan kami, Tuan Roy. Beberapa jenderal spiritual di sekitarnya meneriaki pria itu ketika mereka menderita akibat serangan kuat musuh-musuh mereka. Tapi raja spiritual ini, Roy, level 52, tidak peduli untuk membantu bangsawan atau bawahan keluarga Chamber. Dia adalah salah satu dari sedikit raja spiritual tingkat awal tahap ini dalam pertempuran ini. Karena itu, kemungkinan dia jatuh ke tempat ini jauh lebih tinggi dibandingkan atasannya. Jadi, dia sudah memutuskan untuk meninggalkan keluarga ini dan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Brengsek, semua sudah berakhir. Jadi, pikirnya ketika dia melihat jalanan di sekitarnya sudah dipenuhi bekas darah dan potongan tubuh manusia dan binatang.
Itu memang pemandangan yang menyedihkan, sesuatu yang membuat pria ini merasa mual, lebih dari sekadar bau kematian yang mengganggunya. Pasalnya, meski belum pernah menghadapi situasi sebesar ini, Roy sudah terbiasa dengan bau kematian yang tidak sedap. Lagi pula, dia telah membunuh beberapa ribu orang dalam hidupnya. Sebaliknya, bagi seseorang yang pernah diculik semasa kecilnya dan dipaksa bergabung dengan organisasi tersebut, ia telah menjalani hampir seluruh hidupnya di kota ini. Namun, karena alasan ini, mau tak mau dia terkejut dengan pemandangan di sekelilingnya, tempat yang dulu dia pikir tidak bisa ditembus. Dia sudah lama melepaskan gagasan untuk mencoba melarikan diri dari keluarga Chamber dan mungkin membalas dendam. Tak hanya itu, selain menyerah, ia telah menerima sepenuhnya gaya hidup para penculiknya, bahkan menjadi salah satu pilar rumah bangsawan ini. Dia mungkin bukan ahli regional yang hebat, tapi dia masih merupakan salah satu dari 29 keluarga raja spiritual dari kamar yang tersisa. Dan karena dia berbagi praktik organisasi ini, karena dia sudah lama hidup dalam budaya yang sama dengan para penculiknya, pria ini dengan tulus menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Terlepas dari semua latar belakangnya, Roy merasa terganggu dengan kehancuran yang dia saksikan di sekitar Persephone dan ribuan kematian di sekitarnya. Ah, ledakan, ceka, dia mengeluarkan suara dengan lidahnya sementara setiap otot di wajahnya berkontraksi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mulai sekarang, tidak akan lama lagi keluarga Chamber akan lenyap. Saya hanya bisa mengikuti jalan saya dan mencoba untuk terus hidup. Dia kemudian melihat dengan mantap ke arah tertentu dan memahami apa yang harus dia lakukan. Mungkin aku bisa menggunakan koneksi keluarga agar aku mendapat tempat di antara pencambukan iblis. Setelah itu, dia terus berlari ke utara, menuju lokasi markas organisasi itu. Sementara darah mengalir melalui jalan-jalan Persephone dan banyak orang mencoba melarikan diri dari tempat itu, beberapa penjajah saat ini sedang menyerang markas besar keluarga Chamber. Di tempat itu, penghalang yang diciptakan oleh susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2 telah dihancurkan beberapa menit yang lalu. Itu terjadi sebelum pertempuran para raja spiritual dimulai, karena sebelumnya semua ahli keluarga setempat berada di dalam kawasan lindung itu. Namun sayangnya untuk organisasi kedaulatan negeri ini, kekuatan keluarga Hayes dan sekutunya telah bersiap untuk hal seperti itu. Oleh karena itu, pertahanan ini telah dihancurkan oleh spesialis terkuat dari kelompok penyerang, yang memiliki senjata terbaik yang mereka miliki. Bagaimanapun, saat ini, banyak pasukan keluarga Hayes yang membantai orang-orang yang tersisa di tempat itu, orang-orang yang dapat menimbulkan masalah jika mereka melarikan diri. Tapi sementara tangisan kesakitan dan gumaman orang sekarat bergema di seluruh markas besar organisasi lokal ini. Beberapa bangsawan terakhir dari keluarga ini berlari melalui pintu keluar rahasia tempat itu. Jelas sekali, sebuah keluarga dengan latar belakang House Chamber yang penuh kekerasan tidak akan tinggal di tempat yang hanya memiliki satu jalan keluar. Lagi pula, cepat atau lambat, rencana mereka bisa gagal, dan setiap orang yang berakal sehat harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau tidak, hanya keputusasaan yang tersisa bagi jiwa-jiwa seperti itu. Dengan demikian, keturunan penting dari keluarga ini berlari melalui terowongan lokal, menuju tempat berbeda secara terpisah. Apa-apaan, aku tidak percaya kita akhirnya dipermalukan seperti itu. Seorang pemuda mengatakan hal ini dengan marah. Sementara wajahnya yang pucat akan membuat siapapun percaya bahwa dia sedang sakit parah. Namun hal seperti itu bukan disebabkan oleh masalah fisik, melainkan karena ketakutan besar pemuda ini akan kematian bersama anggota keluarganya yang lain. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Paman, bagaimana kami bisa dikejutkan di rumah kami sendiri? Dia bertanya sambil berbicara dengan salah satu dari 5 orang yang melarikan diri bersamanya. Mendesah, entahlah, mungkin kelompok musuh mendapat sekutu yang hebat, dan ini aksi besar pertama mereka. Jadi, lelaki tua yang memimpin kelompok ini berkata bahwa dia merasa sangat rentan. Dia adalah seorang bangsawan bergengsi, tapi dia hanya berada di level 49. Jadi, mau tak mau dia merasa kasihan atas semua yang terjadi, terutama setelah dia mengetahui tentang kematian tetua tertinggi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah bersembunyi dan perlahan mengumpulkan kekuatan. Mungkin pergi ke suatu tempat yang lemah dan mudah untuk bersembunyi adalah satu-satunya alternatif bagi kita. Jadi, dia mempertimbangkan, sambil berlari bersama anggota keluarga yang lebih muda melalui salah satu dari beberapa terowongan yang mengarah keluar dari markas itu. Ayo, lari dengan semua yang kamu punya. Untungnya, kita bisa mendapatkan waktu beberapa menit karena pintu masuk terowongan yang kita hancurkan sebelumnya. Tapi itu hanya sementara. Cepat atau lambat, mereka akan memasuki jaringan terowongan kita. Oke, orang lain berteriak serentak, mengikuti kegelapan tempat itu. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang telah tewas di pinggiran Persephone, termasuk 14 raja spiritual, 10 di antaranya adalah anggota keluarga Chamber. Namun, meski sebagian besar raja spiritual keluarga Hayes selamat dari invasi besar ini, sebagian besar dari mereka terluka parah dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih.
Di sisi lain, beberapa orang yang tidak terluka parah benar-benar kelelahan. Sampai-sampai jenderal spiritual tingkat menengah pun bisa membahayakan nyawa mereka. Dan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ini, tidak lama kemudian semua individu ini berkumpul di satu tempat, sementara beberapa jenderal spiritual melindungi mereka pada saat-saat awal istirahat mereka. Virgil Chamber itu masih berhasil mengambil 3 milik kita. Sialan dia, salah satu raja spiritual yang paling terluka dari kelompok yang masih hidup mengatakan hal ini dengan marah. Ceka, orang tua murtad itu berani mengorbankan dirinya sendiri dan menghancurkan tubuh Camille, Christopher, dan Gad. Satu-satunya di antara kita yang berada dalam jangkauan pengorbanan itu. Raja spiritual lainnya berkomentar sambil beristirahat sambil duduk di salah satu tangga markas besar keluarga Chamber. Bajingan itu pasti telah membunuh puluhan ribu warga dengan pengorbanan itu. Aku hampir tidak percaya ada orang yang bisa melakukan itu di kotanya sendiri. Apakah dia tidak peduli bahwa hal itu bahkan dapat mempengaruhi keturunannya? Yang lain bertanya karena dia merasa sedih atas kematian sekutu dan penduduk seluruh lingkungan di kota ini. Dan memang benar, pengorbanan Virgil sungguh mengerikan. Lagi pula, dia sudah berada di level 57 dan memiliki terlalu banyak kekuatan untuk dibakar selama tindakan seperti itu. Namun pada akhirnya, anggota keluarga Hayes dan penduduk kota tersebut beruntung. Itu karena jika Virgil tidak terlalu lemah, hampir mati, hal seperti itu bisa jadi jauh lebih buruk. Bagaimanapun, ketika mereka membicarakan hal ini, tiba-tiba, salah satu individu kuat di sana bertanya apa yang menurutnya paling aneh tentang seluruh invasi ini. Kalian, apakah ada di antara kalian yang melihat kamar patriark? Bukankah seharusnya dia ada di sini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 685 di mana kamar patriark? Setelah mendengar suara individu itu, masing-masing raja spiritual di tempat itu terdiam sejenak, memikirkan hal yang diangkat. Sungguh, dia seharusnya ada di sini. Salah satu dari orang-orang itu berpikir dalam hati, ketika matanya terbuka semakin lebar, dan dia merasakan luka-lukanya semakin berkurang rasa sakitnya. Saya tidak melihat, saya juga tidak merasakan Dean Chamber di kota ini. Dia berteriak, membuat semua orang menyadari hal yang sama. Aku juga tidak melihat apapun. Kupikir dia berdiri di samping iblis tua Virgil. Sial, jika dia tidak ada di sini, di mana dia? Bukankah pengintai kita sudah memperingatkan kita bahwa dia tidak bersama kelompok lain di keluarga ini? Dia seharusnya tidak berada di tempat lain selain di sini. Orang lain berkomentar sambil menceritakan perencanaan kelompok sebelum operasi ini. Pada awalnya, mustahil bagi mereka untuk membawa kekuatan sebesar itu ke markas besar keluarga Chamber tanpa membuat organisasi semacam itu khawatir. Bagaimanapun, keluarga mendiang Leroy memiliki tim maju di sekitar kota ini yang mengawasi dan melawan musuh yang mencoba bergerak menuju Persephone. Itu adalah praktik umum yang dilakukan keluarga-keluarga di daerah tersebut, sesuatu yang akan mereka lakukan bahkan di masa damai. Karena alasan inilah, keluarga Hayes selalu memasukkan hal seperti itu ke dalam perencanaan mereka. Ini adalah masa perang yang penuh gejolak, dan tidak diragukan lagi akan ada kekuatan yang lebih besar di pinggiran kota ini. Benar saja, memang ada banyak kekuatan organisasi ini di sekitarnya. Tepatnya, lebih dari 20% pasukan keluarga ini berada di sekitar wilayah ini. Tapi ketika mereka mempertimbangkan hal ini, anggota keluarga Hayes dan keluarga sekutu organisasi ini dalam perang ini telah bertindak bersama melawan kelompok musuh seperti itu. Mereka diam-diam telah menculik orang-orang paling berkuasa dari kelompok itu, serta orang-orang yang berasal dari bangsawan. Orang-orang yang mungkin memiliki lampu jiwa di markas besar keluarga Chamber. Lagi pula, sekutu Minos tidak bisa membunuh orang-orang ini. Atau markas besar keluarga Chamber akan mengetahui ada sesuatu yang salah terjadi bahkan sebelum pemuda ini bertindak. Namun itu bukanlah hal tersulit untuk dilakukan. Hanya ada sedikit bangsawan di setiap keluarga dan tidak banyak bawahan tingkat tinggi. Oleh karena itu, menyelesaikan pekerjaan ini merupakan bagian yang mudah dari rencana ini. Bagian yang sulit adalah yang berikutnya. Artinya, membantai ribuan orang di sekitar wilayah keluarga Chamber. Orang-orang yang dapat memberitahu atau menghentikan perjalanan kelompok penyerang ini. Itu semua terjadi dalam 2 hari terakhir, dan sebelum kelompok ini datang ke Persephone. Mereka telah diberitahu tentang raja spiritual musuh yang ditawan oleh rekan-rekan mereka. Karena itu, orang-orang ini tahu bahwa Dean tidak termasuk dalam kelompok keluarga Chamber manapun di wilayah ini. Di sisi lain, sebagai musuh organisasi ini, para ahli keluarga Hayes mengawasi keluar masuknya raja spiritual dari wilayah kamar ini. Karena alasan ini, mereka tidak menyangka Dean ada di tempat lain selain di kota ini. Bagaimanapun, setelah menyadari bahwa kepala keluarga Chamber hilang, para raja spiritual yang masih hidup ini menjadi gugup, bertanya-tanya tentang konsekuensinya, serta di mana kesalahan mereka. Di mana dia? Bagaimana kita bisa kehilangan jejak orang sekuat itu? Brengsek, kelompok saya bertanggung jawab atas hal ini. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyadari raja spiritual level 57 meninggalkan wilayah ini? Itu seharusnya mudah bagi kami.
Mungkin dia melarikan diri? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan lari tanpa setidaknya mencoba melawan. Dan jika dia melakukan itu, kita akan menyadari kehadirannya di kota ini. Jadi, pikir orang lain, mencoba memahami misterinya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berhasil meninggalkan tempat ini tanpa jejak. Kita harus menanggung akibat dari pelariannya. Orang terkuat di sana berpikir dalam hati, karena dia merasa jika Dean telah menandatangani kontrak jiwa dengan para ahli Scourge of the Devil, itu tidak akan baik bagi mereka sama sekali. Jika seseorang yang memiliki kontak dengan organisasi itu selamat, kemungkinan terjadinya balas dendam di masa depan akan jauh lebih tinggi. Sialan, cepat, kirim pesan ke keluarga. Raja spiritual itu, level 57. Mengatakan ini dengan sungguh-sungguh sambil semakin khawatir. Namun ketika para raja spiritual itu mengkhawatirkan Dean Chamber, pria itu saat ini berada di sebuah gua di kawasan hutan di wilayah keluarganya. Sayangnya bagi Dean, dia tidak berada di sana atas kemauannya sendiri. Beberapa hari yang lalu, Dean dan tim pengawalnya telah meninggalkan Persephone dan menuju salah satu kamp sementara keluarga Chamber di sekitar wilayah ini. Mereka melakukan ini untuk menjamin keamanan wilayah keluarga ini karena kelompok Wallace meninggalkan salah satu wilayah ini untuk melakukan misi pembunuhan. Sebelumnya kelompok Wallace bertanggung jawab memimpin keamanan di sekitar wilayah keluarga ini karena pria ini hanyalah orang terkuat ketiga di keluarga ini. Karena itu, dia bertindak di sekitar wilayah ini, membela kepentingan keluarga, sementara dua orang paling penting dalam organisasi ini berada di Persephone, melindungi markas besar mereka. Namun dengan kepergian Wallace untuk melenyapkan musuh yang berpotensi menimbulkan masalah bagi keluarga, sang patriark Dean menggantikannya dalam tugas tersebut. Pada awalnya, hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh sang patriark. Namun, ketika Virgil mendekati akhir hidupnya, para pemimpin keluarga ini berpikir yang terbaik adalah mempertahankan orang seperti itu di markas besar. Di sana, kemungkinan terjadinya masalah tidak signifikan. Di sisi lain, masalah mematikan yang berbahaya bisa terjadi kapan saja di pinggiran wilayah keluarga. Dan misalkan Virgil mengambil posisi Wallace. Dalam hal ini, kemungkinan keluarga ini kehilangan raja spiritual level 57 akan jauh lebih besar dibandingkan jika Dean melakukan penggantian seperti itu. Itu karena meskipun patriark tua itu bisa mati setelah pertempuran sengit apapun, hal yang sama tidak berlaku untuk Dean, yang memiliki kekuatan yang kuat dan sisa hidup yang masih bertahun-tahun. Artinya, bahkan jika dia bertarung dalam pertarungan fana, selama dia kembali hidup, dia memiliki peluang bagus untuk pulih, sesuatu yang tidak akan dilakukan Virgil. Karena itu, sang patriark Dean telah meninggalkan Persephone untuk mengawasi pinggiran wilayah keluarganya. Namun sayang bagi ayah mendiang Kevin, ia telah ditangkap musuh 2 hari yang lalu. Bagaimanapun, saat ini, Dean sedang diikat di kursi baja. Namun, pada saat yang sama, ia memiliki kalung di lehernya yang menyegel pengembangan spiritualnya. Di sisi lain, saat diikat di kursi ini, dia telanjang bulat, dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya, dan terlihat sangat menderita. Dia mengalami beberapa luka di titik tertentu di kaki, jari tangan, lengan, dan alat kelaminnya, yang semuanya dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai operasi penyiksaan. Namun selain poin-poin tersebut, wajahnya juga sangat bengkak pada saat ini, menandakan bahwa dia telah menerima pukulan yang cukup keras sebelum dia berakhir dalam situasi ini. Dan dengan semua titik-titik lembut di sekujur tubuhnya, Dean bernapas tak terkendali sambil menjerit kesakitan, sekali lagi disiksa oleh musuhnya yang satu ini. Tolong hentikan! Dia berteriak putus asa ketika jari-jarinya yang tanpa paku gemetar, dan dia merasakan musuh menyiksanya. Dean, aku sudah bilang padamu, jika kamu tidak ingin menderita, katakan saja yang sebenarnya. Lalu, akhirnya, penculik kepala keluarga Chamber ini mengatakan sesuatu. Pada saat yang sama, orang tersebut memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan melakukan apa yang diperlukan untuk mengekstrak informasi dari target ini. Seseorang di keluargamu melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir kamu tidak dapat disentuh di wilayah kami? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertindak melawan keluarga kerajaan di wilayah kami dan masih bertahan? Raja spiritual level 57 ini bertanya dengan dingin sambil menekan kembali luka Dean. Dan setelah menangis kesakitan selama beberapa waktu, Dean akhirnya tidak bisa lagi menahan kebenarannya. Aku akan bicara. Dia telah menderita penyiksaan selama 2 hari penuh di tangan orang ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun setelah begitu banyak penderitaan, dia telah mencapai titik di mana dia tidak dapat lagi memegang kebenaran. Orang yang menentangnya adalah seorang ahli penyiksaan, seseorang yang mampu menggali kebenaran bahkan dari para pemimpin daerah yang paling terkemuka sekalipun. Jadi, meski dia tidak ingin mengadukan saudaranya sendiri, dia tidak punya banyak ruang untuk bertindak melawan lawan seperti itu. Bicaralah, atau ini akan berlangsung lama. Meneguk, dan kemudian Dean menjawab, keluargaku sebenarnya memberi perintah untuk membunuh pangeran kedua.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 686 Pembebasan Gelap Persephone. Bajingan, beraninya kalian melakukan hal seperti itu? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi di balik para pembunuh itu? Pria yang dikirim oleh keluarga Snow ke kerajaan Cromwell mengatakan hal ini dengan marah ketika dia mendapat pengakuan pria ini. Raja spiritual level 57 yang sedang menginterogasi Dean Chamber telah dikirim oleh putra mahkota kerajaan salju untuk menanyai orang-orang dari keluarga Chamber. Secara khusus, dia harus menginterogasi Wallace Chamber, yang diduga memberi perintah untuk membunuh pangeran kedua kerajaan salju. Setidaknya itulah dugaan mereka dari keluarga Snow karena orang ini tidak lain adalah ayah Leroy, pemicu semua ini. Tentu saja itu berdasarkan informasi yang mereka terima dari Stuart muda. Bagaimanapun, pria ini telah melakukan perjalanan ke wilayah keluarga Chamber dengan tujuan untuk menculik dan menginterogasi Wallace, tetua tertinggi keluarga ini. Namun, ketika dia tiba di kerajaan ini, dia mengetahui melalui beberapa kontak bahwa target ini telah meninggalkan wilayah keluarga ini dan bergerak ke utara dengan kekuatan besar. Karena perubahan ini, pria ini dengan sendirinya mengubah rencananya. Dia memutuskan untuk langsung menculik kepala keluarga Chamber, seseorang yang penting dan cukup dekat dengan orang tersebut untuk mengetahui kebenaran. Menculik dan menginterogasi Dean tentu saja lebih rumit daripada melakukan hal yang sama terhadap Wallace. Lagi pula, ada satu perbedaan tingkat antara dua bangsawan House Chamber. Di sisi lain, patriark ini berada pada level yang sama dengan orang yang diutus oleh putra mahkota kerajaan salju. Jadi, pria ini mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit dalam misi ini daripada yang diperkirakan. Namun, Dean baru mencapai level 57 beberapa bulan yang lalu, sementara interogator keluarga Snow ini telah berada di level ini selama lebih dari 1 abad. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia telah menemukan cara untuk menculik patriark ini dan berakhir dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, setelah melontarkan serangkaian hinaan ke arah Dean dan mengutuk keluarga Chamber beberapa kali, penculik ini akhirnya merendahkan nada suaranya dan berbicara lagi dengan tenang. Siapa, secara spesifik, yang memberi perintah untuk membunuh pangeran kedua? Dia bertanya, tepat setelah duduk di samping pria yang diikat di kursi sebelumnya dan mengambil beberapa alat penyiksaannya. Melihat reaksi dan mendengar nada suara penculik ini, Dean menggerutu dalam hati beberapa saat hingga ia mengatakan yang sejujurnya. Hah, aku dan kakakku, Wallace, yang mengajukan permintaan seperti itu kepada pencambuk iblis. Hah, kenapa kalian melakukan itu? Apa yang pangeran kedua lakukan padamu hingga pantas mendapatkan hal seperti itu? Dia bertanya dengan dingin, meneguk. Hah, Wallace gila, dia ingin membalaskan dendam putranya yang telah meninggal. Kami ingin membalas kematian keturunan kami, dan sang pangeran menghalangi kami. Hah, mengapa kami membutuhkan motif yang lebih besar dari itu? Ucapnya terus terang, merasa sangat kesakitan dan pusing. Dasar bajingan, Ceka, dan di mana adikmu? Kenapa kamu ada di tempat ini padahal dia yang seharusnya ada di sini? Hah, Wallace mengetahui keberadaan orang yang membunuh Leroy. Pesaing finalis turnamen spiritual edisi lalu, Minos terkutuk. Orang itu baru-baru ini terlihat di kerajaan kita. Karena keluarga kami dapat mengidentifikasi jejaknya, Wallace keluar untuk membalas dendam. Kemana dia pergi? Dia pergi ke kota kuning di kerajaan ombak. Mendengar semua itu, ahli keluarga Snow ini akhirnya bangkit dari tempatnya duduk tadi, menuju ke tepi gua itu, memikirkan hal tersebut. Sekarang dia telah mengakui segalanya. Saya dapat menyampaikan hal itu kepada Yang Mulia untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Pria itu kemudian melihat ke arah hijau kawasan hutan itu dan menghela nafas. Setelah kita menyelesaikan ini, kita harus menyelidiki Minos di kota kuning ini. Tentu saja, jika dia tidak mati di tangan kelompok individu itu. Dia menebak, merasa tidak enak karena pangeran kedua telah meninggal secara tragis karena sesuatu yang begitu kecil. Itu memalukan bagi seseorang yang begitu muda dan polos, dan juga memalukan bagi keluarga Snow, yang secara praktis telah dipermalukan di depan umum oleh Chamber. Selain kesedihan, pria ini juga merasakan kebencian yang tidak sedikit terhadap bapak leluhur yang ada di gua itu. Tapi dia berpengalaman dan cukup cerdas untuk mengetahui bahwa berurusan dengan orang ini di saat yang panas akan berdampak buruk bagi dia dan keluarga Snow. Bagaimanapun, Dean Chamber pada akhirnya masih menjadi pengikut keluarga kerajaan regional. Jadi, dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang seperti itu. Di sisi lain, jika dia melakukan sesuatu, dia masih berada di wilayah musuh, di mana terdapat banyak keluarga raja spiritual dari kamar. Jadi, dengan begitu, dia tidak bisa mengejar Wallace dan orang lain dari keluarga itu, dia juga tidak bisa bertindak tegas terhadap Dean. Jika putra mahkota memutuskan tindakan yang lebih drastis, itu akan sangat berbeda. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan satu hal. Saya akan membawa orang yang merosot ini ke kerajaan salju, dan kemudian saya akan melihat apa yang ingin dilakukan Yang Mulia. 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini,
Pertempuran besar yang terjadi di sekitar Persephone akhirnya berakhir. Dengan kekuatan keluarga Hayes sebagai pemenang konflik ini, perang antar keluarga ini belum berakhir karena beberapa orang dari House Chamber berhasil melarikan diri dari tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, hari ini benar-benar sangat merugikan musuh-musuh keluarga Vivian ini. Dengan perubahan arah perang tersebut, keluarga Hayes mendapatkan keuntungan yang sulit diatasi, sesuatu yang secara praktis menempatkan mereka sebagai pemenang dalam perang ini. Namun mereka masih harus menghadapi banyak hal untuk menyingkirkan musuh seperti itu. Jadi, masih perlu waktu lama sebelum konflik ini berakhir. Bagaimanapun, pada hari ini, keluarga Chamber telah kehilangan sebagian besar anggotanya, dan Persephone menderita ratusan ribu kematian. Selain musibah yang terjadi di tempat ini, keluarga Chamber masih kehilangan markas besarnya, tempat di mana akar dan pertahanannya berada. Oleh karena itu, tidak mudah bagi para penyintas tersebut untuk terus bertahan hingga hari ini. Namun, akan lebih sulit lagi bagi sebagian warga Persephone untuk melakukan hal seperti itu. Aduh, tolong bantu aku, tolong aku, aduh, ibuku. Kemudian, suara seperti ini terdengar di berbagai penjuru Persephone, saat ribuan penduduk yang tadinya putus asa kembali ke jalanan. Namun, hanya sedikit orang yang senang dengan pembebasan kota ini dari penguasa lokal yang terkenal kejam. Dengan terjadinya konflik berskala besar ini, banyak orang tua yang kehilangan anak, dan cucunya kehilangan orang tua dan kakek neneknya. Pasangan suami istri telah hancur, sementara seluruh keluarga telah hilang. Kerusakan yang disebabkan oleh pengorbanan Virgil adalah penyebab utama bencana tersebut, menewaskan lebih dari 100.000 orang. Namun banyaknya pertempuran yang terjadi di sekitar Persephone telah menghukum penduduk lokal ini. Banyak dari para prajurit yang gugur di tempat ini dalam pertempuran yang cukup kuat sehingga serangan mereka telah menembus tembok bangunan dan mengenai penduduk kota ini. Pada saat yang sama, banyak bangunan runtuh, menyebabkan puluhan ribu orang terluka dengan intensitas yang berbeda-beda, dan banyak orang tewas tertimpa. Aduh, dan dengan itu, anak-anak bahkan remaja terlihat di sekitar kota ini menangis, kotor karena debu dan darah. Pada saat yang sama, orang dewasa yang tidak sibuk dengan penyelamatan memandang diam-diam ke jalanan yang berlumuran darah, langit yang berdebu, dan banyak mayat di mana-mana. Perang itu kacau dan tidak ada satupun yang selamat. Terlibat, bersalah, tidak ada bedanya. Di masa perang, semua orang bisa mati, mulai dari dalang pembunuhan terbesar, pembunuh terburuk, hingga anak yatim piatu yang tidak bersalah, seseorang yang bahkan mungkin tidak mampu membunuh seekor binatang pun. Setiap orang bisa menjadi korban perang jika hal seperti itu terjadi. Kita bebas dari keluarga Chamber. Tapi apa akibatnya? Seorang lelaki tua bertanya-tanya, karena dia tidak bisa merasakan kakinya dan mendengar berbagai suara putus asa di sekitarnya. Mungkin kita benar-benar dikutuk. Hahaha, dan kami yang bodoh berharap. Hahaha. Dan diiringi suara putus asa sebagian orang, senja malam mulai menyelimuti langit kota yang banyak korbannya ini. Bangkitnya dataran hitam bab 687 akhir tragis bagi beberapa orang, awal baru bagi yang lain. Tidak butuh waktu lama, dan semua korban selamat dari kota tersebut yang tidak mengalami luka serius sudah berada di jalan untuk membantu pekerjaan penyelamatan. Banyak bangunan runtuh baik seluruhnya maupun sebagian, menyebabkan lebih dari 30% infrastruktur lokal rusak hingga kota ini tampak seperti timbunan puing-puing besar. Meskipun banyak bangunan yang rusak akibat konflik sebelumnya, sebagian besar fasilitas setempat masih tidak rusak, begitu pula warganya. Oleh karena itu, ratusan ribu orang yang tidak begitu terkena dampak konflik sebelumnya sudah tersebar di sekitar kota ini, membantu para korban kejadian tersebut. Kelompok-kelompok bekerja di gedung-gedung yang hancur, membersihkan puing-puing sedikit demi sedikit. Dengan harapan orang-orang yang pernah berada di tempat-tempat tersebut sebelumnya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun hanya keheningan yang terdengar di tempat-tempat tertentu, dan tim penyelamat tidak dapat memastikan apakah ada yang selamat di tempat tersebut. Di sisi lain, beberapa suara terdengar di berbagai tempat, dari orang-orang dari segala jenis kelamin dan usia, yang berseru-seru meminta bantuan. Namun terlepas dari apakah mereka mendengar tanda-tanda kehidupan ini, tim penyelamat terus bekerja di semua tempat yang hancur ini. Lagi pula, dimanapun, mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan, dan terdapat cukup banyak orang di kota ini sehingga layanan tersebut dapat dilakukan di semua lini. Dan dengan dilakukannya hal ini di seluruh kota ini, tak lama kemudian antrean panjang orang dapat terlihat di jalan-jalan setempat, di mana potongan-potongan puing terus-menerus terlihat melewati tangan orang-orang ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang terluka telah dibawa ke lokasi yang belum hancur agar mereka dapat menerima pertolongan pertama. Penggarap bisa menjadi kuat dan memiliki vitalitas ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, sebelum mencapai level 70, siapapun yang kehilangan lebih dari 2/3 darahnya bisa mati. Jadi,
Membantu orang-orang yang terluka dan mungkin tidak dapat menghentikan pendarahannya sendiri merupakan tugas penting untuk mengurangi angka kematian setempat. Namun tidak semua orang melakukan hal ini. Tak butuh waktu lama bagi sebagian warga untuk mulai berlarian di pinggiran kota ini. Mencari cincin spasial yang hilang karena tewas atau bahkan barang berharga yang ada di reruntuhan tersebut. Banyak orang telah meninggal, dan itu sangat disayangkan. Namun itu berarti banyak sumber daya budidaya yang tertinggal. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk mulai mencari sumber daya ini. Ada yang melakukan ini untuk mencari pil atau sumber daya untuk merawat korban luka, keluarga, atau teman mereka. Namun banyak pula yang mengumpulkan barang-barang ini semata-mata karena oportunisme dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan besar dari bencana ini. Banyak yang kehilangan orang-orang penting pada hari ini, namun beberapa lainnya tidak kehilangan apapun. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berhenti memanfaatkan peluang ini hanya karena ribuan orang telah meninggal. Pada akhirnya, mereka semua adalah kultivator dan bermimpi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk mencapai peningkatan tingkat yang diinginkan ini, banyak orang di sana yang rela menginjak darah dan sisa-sisa korban setempat untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Itu adalah pekerjaan kotor. Namun orang-orang yang melakukan hal ini segera yakin bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian tersebut. Mereka hanya memanfaatkan tragedi yang disebabkan oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa disalahkan? Selain itu, seluruh keluarga telah meninggal. Jadi sumber daya yang ditinggalkan ini tidak akan terlewatkan oleh siapapun, bukan? Ya, itulah yang sebagian besar dari mereka katakan pada diri mereka sendiri. Sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk tidur nyenyak di malam hari. Namun yang jelas, beberapa orang tidak peduli dengan korban tewas setempat. Bagaimanapun, di setiap masyarakat, pasti ada individu seperti itu. Bagaimanapun, kejadian ini telah mengubah kota ini sepenuhnya, dan penduduknya harus hidup dengan cara yang benar-benar baru mulai sekarang. Beberapa orang harus membiasakan diri untuk tidak bertemu dengan teman lama atau keluarga mereka. Yang lainnya harus menghadapi keputusasaan karena kehilangan hampir segalanya, menjadi pengangguran, menghadapi kenaikan harga pangan, dan sebagainya. Namun ada pula yang akan memanfaatkan momen ini untuk bertumbuh pesat, naik status sosial, meninggalkan batas-batas mereka sebelumnya. Dan mungkin suatu hari nanti akan menjadi penguasa di tanah mereka sendiri. Di antara mereka yang lebih memanfaatkan peluang lokal adalah para budak dari keluarga Chamber, tentu saja mereka yang selamat. Orang-orang seperti itu telah kehilangan tuan mereka dan segera dibebaskan oleh penjaga keluarga Hayes dari susunan spiritual yang menyegel pengembangan spiritual mereka. Keluarga itu menentang praktik perbudakan. Jadi, segera setelah keadaan menjadi tenang, beberapa penjaga yang ikut serta dalam konflik tersebut membebaskan tawanan keluarga Chamber tersebut. Ada ribuan dari mereka di kota ini. Mereka adalah orang-orang yang telah hidup di bawah kekuasaan keluarga Chamber selama bertahun-tahun. Orang-orang yang bahkan sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai budak, dan ada pula yang sudah lama tidak mengalami kenyataan pahit ini. Oleh karena itu, ketika beberapa warga negara menghadapi akhir yang tragis, beberapa budak keluarga Chamber tersenyum karena mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tak hanya itu, mereka pun tertawa puas karena sebagian besar penculiknya telah dieksekusi di kota ini. Tapi tentu saja, di antara kelompok budak ini, mereka yang telah menderita selama berabad-abad di tangan bangsawan keluarga Chamber, mereka hampir tidak bisa mempercayai semuanya. Tuan Pramuka sudah mati. Salah satu dari orang-orang yang baru dibebaskan memikirkan hal ini ketika dia duduk di jalan, memandangi pemandangan yang setengah hancur di depannya. Dia kemudian mengusapkan tangannya ke tanah, yang saat ini penuh dengan debu, lalu mengambil segenggam tanah dan melihatnya dengan mantap. Apa yang akan aku lakukan mulai sekarang? Keluargaku pasti sudah tidak ada lagi. Sial. Bahkan mungkin kota tempat aku dilahirkan sudah tidak ada lagi. Mungkin saya harus kembali berkultivasi? Tapi apakah hal itu masih berpengaruh pada usia saya? Mungkin. Dia memikirkan hal-hal ini, tidak tahu kemana harus pergi mulai sekarang. Dan hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, dia telah hidup begitu lama hanya dengan melakukan satu hal sehingga dia tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Namun di sisi lain, selama berabad-abad, ia hanya belajar tentang realitas perbudakan. Jadi, meskipun dia telah mencapai kebebasannya, orang ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan kebebasannya. Kebebasan bisa begitu luas sehingga orang yang terbatas bisa kehilangan akal ketika menghadapi hal seperti itu secara tiba-tiba. Namun, di sisi lain, kebebasan bisa menjadi begitu terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan sehingga mungkin sebagian dari mereka bahkan dibutakan oleh hal semacam itu. Dengan cara ini, beberapa mantan budak keluarga Chamber di kota ini diberi awal yang baru. Sementara itu, di markas besar keluarga Chamber, kelompok keluarga raja spiritual dari Hayes yang masih hidup masih di sana, beristirahat dan menerima kabar terbaru mengenai hasil invasi ini. Data tersebut telah dikumpulkan sejak konfrontasi berakhir beberapa jam lalu.
Jadi, saat ini, para jenderal spiritual yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini telah mendapatkan hasil yang paling penting. Dari pasukan kami kehilangan sekitar 6.600 orang, serta lebih dari 7.000 orang yang selamat, dan menderita luka yang sangat kompleks. Salah satu penjaga keluarga Hayes berkata sambil membacakan laporan kepada para ahli tersebut. Setelah itu, jenderal spiritual lainnya mulai menceritakan data yang telah dikumpulkannya. Adapun jumlah musuh, sekitar 23.000 orang tewas di Persephone. Namun di sisi lain, jumlah korban selamat yang berhasil kabur dari sini tidak boleh kurang dari 4.000. Tetapi kami masih belum mengetahui secara pasti berapa jumlah korban selamat yang diwakili oleh para pelarian ini. Selain itu, masih banyak orang dari keluarga itu di luar kota ini. Bagaimanapun, kita dapat mengatakan bahwa lebih dari 60% keluarga Chamber dimusnahkan hari ini. Begitu, tetua terkuat di tempat itu berkata dengan suara rendah, sebelum bertanya tentang informasi lainnya. Berapa banyak warga tak berdosa yang tewas dalam konflik itu? Bangkitnya dataran hitam bab 688 pengunjung yang tidak diinginkan. Setelah mendengar pertanyaan tetua itu, penjaga keluarga Hayes lainnya melangkah maju dan menjawab. Kami belum tahu angka pastinya karena masih ada orang yang diselamatkan di sekitar kota. Tapi kami tetapkan, jumlah korban jiwa di kalangan penduduk biasa kota ini tidak kurang dari 300.000 orang. Setelah mendengar itu, beberapa dari orang-orang itu menghela nafas dalam diam. Tapi itu saja. Keluarga Hayes mungkin dikenal adil dan menjunjung keadilan, tetapi ini adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang mampu membuat keputusan sulit. Oleh karena itu, mereka memahami bahwa kematian ini adalah bagian dari keinginan mereka untuk perdamaian. Mereka bisa berperang selama beberapa tahun lagi melawan keluarga Chamber, melawan lawan-lawan ini di kamp perang yang jauh dari warga yang tidak bersalah. Namun hal itu harus mengorbankan sejumlah besar anggota keluarga mereka sendiri. Lagi pula, meskipun keluarga Chamber telah mengalami pukulan telak di Kota Kuning. Hal ini tidak akan cukup untuk melemahkan organisasi ini sampai pada titik di mana mereka akan ditindas total dalam perang. Tidak, meskipun ke-6 orang yang terbunuh di Kota Kuning itu adalah pilar dari kamar keluarga, organisasi ini masih bisa bertahan lebih lama, bahkan tanpa mereka. Namun, tentu saja, hal ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan bantuan orang-orang tersebut. Meski begitu, bukan berarti mustahil untuk menang bahkan dalam beberapa tahun sebelum bencana besar menimpa mereka. Oleh karena itu, keluarga Hayes harus sangat menderita untuk menghadapi keluarga ini tanpa menyerang kota ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kematian keturunan dan bawahannya sendiri, para pemimpin keluarga ini telah mengambil langkah dengan peluang kemenangan terbesar dan kelangsungan hidup rekan-rekan mereka. Itu berarti menyerang Persephone dengan kekuatan besar, menghancurkan basis keluarga Chamber, meskipun hal ini menyebabkan banyak korban jiwa di antara penduduk setempat. Oleh karena itu, para tetua keluarga Hayes ini tidak dapat menyesali tindakan ini. Meskipun begitu banyak orang tak bersalah telah meninggal, mereka bahkan mungkin merasa sayang sekali orang-orang seperti itu harus mati demi keluarganya, namun mereka tidak menyesal. Pada akhirnya, semua orang mengikuti keadilan mereka sendiri, dan tidak ada bedanya dengan organisasi kerajaan Cromwell ini. Mereka mungkin dikenal sebagai orang benar, namun mereka hanya mengikuti keadilan mereka sendiri. Hanya saja, secara kebetulan, di masa lalu, banyak dari tindakan keluarga ini yang memberikan manfaat bagi orang-orang biasa, individu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan ini. Sayangnya bagi warga Persephone ini, saat ini, mereka tidak selaras dengan keluarga Hayes dan menderita karena keadilan dari organisasi semacam itu. Bagaimanapun, setelah keheningan berlangsung di tempat itu selama beberapa saat, akhirnya salah satu raja spiritual itu mengatakan sesuatu. Jadi, begitulah. Baiklah, kumpulkan semua barang milik keluarga Chamber dan distribusikan barang-barang di bawah klasifikasi kelas 1 tingkat menengah di kota ini. Hal-hal seperti itu tidak ada gunanya bagi kami dan mungkin bisa menenangkan penduduk setempat untuk sementara waktu. Jadi, lakukan dengan cepat. Dia berkata dengan tenang sebelum melihat ke arah penjaga yang berdiri di tempat itu dan menyelesaikannya. Adapun barang dan kristal lainnya, itu milik keluarga dan harus segera dibawa kepada kita. Ya, Penatua Michael, orang-orang itu menjawab sebelum mereka meninggalkan tempat para raja spiritual berada. Setelah itu, orang-orang pada kultivasi tahap ke-6 mulai berbicara satu sama lain. Apakah menurutmu itu perlu, Michael? Tentu saja, bagaimanapun juga, wilayah ini mungkin akan tetap berada di tangan kita sampai kerajaan memutuskan kedaulatan baru. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan kemurahan hati kita kepada penduduk. Faktanya, kita harus membayar beberapa warga setempat untuk menyebarkan informasi tentang iblis tua yang mengorbankan dirinya. Itu akan mengurangi kebencian mereka terhadap kita dan meningkatkan kemarahan mereka pada keluarga Chamber. Kata Michael sambil duduk di kursi berlengan, pakaiannya penuh dengan garis-garis berdarah. Setelah mendengar ini, tetua paling penting yang berdiri di sana mengangguk setuju dengan raja spiritual level 56 ini. Michael benar.
Itulah cara terbaik bagi kita untuk menangani wilayah keluarga Chamber ini. Dan kami tidak kehilangan apapun dengan menyumbangkan barang-barang itu. Yang benar-benar penting adalah sumber daya kelas 2, teknik, dan kristal dari keluarga ini. Dia berkata sambil tersenyum sambil berharap untuk menyerap kekuatan finansial keluarga Chamber. Mendengar hal tersebut, tak lama kemudian para ahli tersebut mulai berkomentar mengenai hal tersebut. 6. Itu akan sangat membantu kita. Kami mungkin bisa mengasuh anggota kami yang dikirim ke kota kering dengan lebih efisien dengan warisan keluarga Chamber. Sayang sekali Dekan Sang Patriark tidak ada di sini. Dia mungkin memiliki sumber daya terbaik dari keluarga ini dalam lingkaran spasialnya. Tapi jumlah barang yang disimpan di brankas lokal juga tidak boleh sedikit. Sebenarnya, kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. 2 hari berlalu dengan cepat. Sementara itu, para ahli keluarga Hayes tersebut telah membahas banyak hal mengenai pemerintahan Persephone dan warisan yang ditinggalkan keluarga Chamber. Di sisi lain, mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki misteri seputar hilangnya Patriark Dekan. Lagi pula, selama orang ini masih hidup, mereka harus khawatir tentang balas dendam keluarga ini dan kemungkinan konfrontasi melawan lebih banyak pembunuh Scourge of the Devil. Jadi, penyelidikan ini sangat penting bagi keluarga Hayes. Selain itu, para ahli tersebut sedang memulihkan diri di kota itu sambil menunggu tindakan anggota keluarga lainnya terhadap para penyintas Chamber. Namun saat Persephone mengalami kenyataan baru di bawah kepemimpinan keluarga Hayes, Minos masih berada di markas rahasia tentara di Kota Kuning. Setelah konfrontasi sebelumnya, pemuda ini tetap berada di tempat seperti itu karena istirahat yang dibutuhkannya akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Oleh karena itu, agar tidak mengambil risiko menempatkan dirinya dalam bahaya saat melakukan perjalanan melalui dataran hitam, pemuda ini tetap tinggal di kota yang ditinggalkan ini. Namun dengan tetap tinggal di markas ini, Stuart muda menghabiskan sebagian besar waktunya di kerajaan tata ruang, di mana dia bisa pulih lebih cepat. Selain itu, ia juga bisa mengikuti perkembangan prajurit elit skuad miliknya yang saat ini sedang dilatih oleh Angela dan Eda. Salah satunya masih mempelajari teknik tingkat perak dari Minos, sedangkan yang lainnya menggantikan Letnan Ernest di pos Kota Kuning ini. Setelah beberapa hari sejak kembalinya Eda dari Kota Air dan kepindahan Elena ke tempat itu, akhirnya tiba saatnya bagi Ernest untuk memiliki waktu berlatih di kerajaan tata ruang. Karena itu, Minos tidak lupa membawa wanita ini bersamanya ke tempat ini. Selain itu, banyak hal terus berkembang di kerajaan tata ruang, dengan para prajurit yang semakin kuat setiap hari dan para makhluk spiritual mengalami hal yang sama. Saat ini, Minos berada di markas rahasia tentara dataran hitam, di sebuah ruangan tempat Eda dan Ernest duduk di depannya. Baiklah, Ernest, sekarang aku akan memberimu waktu untuk berlatih di kerajaan tata ruang. Minos dengan tenang berkata sambil melihat kedua individu itu. Saya tidak tahu berapa lama Anda bisa berlatih dengan tenang, tapi itu tidak akan bertahan lama. Saat perang melawan keluarga kerajaan dimulai, aku akan membuat semua orang di atas level 45 meninggalkan kerajaan tata ruang, kecuali Emlyn, tentu saja. Setelah mendengar ini, kedua orang itu langsung memahami maksud Minos. Kota kering dan dataran hitam jelas membutuhkan ahli yang lebih kuat ketika perang melawan keluarga Brown dimulai. Lagi pula, sejak saat itu, wilayah Stuart muda ini bisa diserang dari segala sisi oleh puluhan ribu musuh. Baiklah, Tuan Muda. Saya akan memanfaatkan hari-hari ini sebaik-baiknya di kerajaan tata ruang, Ernest berkata dengan tegas, tanpa mempertanyakan atasannya. 6. Bagus. Sedangkan untukmu, dia lalu menatap Eda dan melanjutkan bicaranya. Hati-hati dengan orang di atas level 54. Mereka akan berbahaya bagimu. 6. Aku akan melakukannya. Eda hendak menanggapi saran Minos ketika tiba-tiba pintu kamar itu terbuka, dan seorang tentara bergegas masuk ke tempat itu. Tuan Muda, ada pengunjung yang sedang menyelidiki pinggiran Kota Kuning. Bangkitnya Dataran Hitam bab 689 penyelidik keluarga Cromwell. Mendengar ini, ketiga orang yang berbicara tadi menoleh ke arah prajurit itu dan mengerutkan kening padanya. Pengunjung, Minos bergumam dengan suara rendah ketika dia mengingat apa yang telah dia lakukan di kerajaan Cromwell selama periode terakhirnya di negara bagian itu. Ya, aku meninggalkan beberapa petunjuk di tempat itu agar keluarga Chamber menemukanku di sini. Tapi tidak mengherankan jika kekuatan lain juga menemukannya. Ketika Minos pergi untuk menandatangani kontrak jiwa dengan para tetua keluarga Hayes. Dia meninggalkan petunjuk di lebih dari satu tempat di kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, dia harus melakukan sesuatu agar peluangnya menangkap mangsanya menjadi besar. Jadi, meskipun orang yang menemukan salah satu petunjuk itu terlebih dahulu menghancurkannya, masih ada cara lain agar dia bisa dilacak oleh keluarga Chamber. Dengan satu atau lain cara, hal ini telah terjadi, dan keluarga Chamber, yang paling ingin menemukan Minos, telah menemukan salah satu petunjuk tersebut. Namun meskipun mereka telah menghancurkan apa yang mereka temukan dan bahkan melenyapkan beberapa orang, hal ini tidak menghentikan kekuatan lain untuk menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Minos.
Oleh karena itu, lebih banyak orang daripada yang ingin ditarik oleh penguasa muda ini telah menuju ke Kota Kuning. Sepertinya ikan yang kita tangkap lebih banyak dari yang kita inginkan. Komentar Eda kepada kelompok tersebut sambil tetap duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi wajah khawatir. Dia adalah orang baru yang bertanggung jawab atas markas ini, dan karena itu, dia sudah tahu bahwa waktunya di sini tidak akan semulus itu. Jika orang lain telah menemukan kita, maka hanya masalah waktu sebelum lebih banyak keluarga yang mencari pesaing Minos datang ke Kota Kuning. Dia menyimpulkan. Akhirnya, ketika Minos dan Eda memikirkan pengunjung yang tidak diinginkan ini, Ernest bertanya pada prajurit itu. Sersan Loni, ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Ya, Letnan Ernest, beberapa menit yang lalu, pengintai di pintu keluar selatan Kota Kuning mengirimkan peringatan bahwa ada sekelompok 3 gerbong yang melewati pintu masuk itu. Dalam kelompok itu ada 11 orang, dengan 4 orang diantaranya adalah prajurit spiritual, 6 orang adalah jenderal spiritual, dan 1 orang adalah raja spiritual level 51. Tentara tersebut melaporkan temuan mengenai pengunjung tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, ketiga orang tersebut segera menyadari bahwa pengunjung tersebut bukanlah ancaman untuk saat ini. Namun, bukan berarti mereka tidak membawa masalah. Minos lalu bertanya, apakah ada simbol di kereta itu? Ya, Tuan Muda. Para prajurit yang berjaga di daerah itu menggambarkan simbol keluarga kerajaan Cromwell. Keluarga Cromwell, itu lebih banyak masalah daripada yang kukira, pikir Ernest dalam hati. Mengapa keluarga kerajaan dari kerajaan itu ingin terlibat dengan Minos Muda? Apakah ada perselisihan di antara kalian? Eda bertanya sambil bertatap muka dengan Stuart Muda. Dia tahu bahwa Minos memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Jadi, dia tidak akan terkejut saat mengetahui bahwa keluarga Cromwell pun sudah berselisih dengannya. Dan karena dia tidak mengetahui semua detail perjalanan yang dilakukan Minos ke kerajaan Cromwell, dia tidak yakin apakah ini semacam perburuan atau hal lainnya. Mendengar pertanyaan ini, Minos tersenyum dan berkata, haha, aku tidak mengetahuinya. Setidaknya, aku belum pernah bertemu dengan orang-orang dari keluarga itu, kecuali pada upacara pembukaan final turnamen spiritual edisi terakhir. Tapi bagaimanapun juga, mereka mungkin di sini untuk mencoba membangun hubungan denganku. Pemuda ini kemudian bangkit dari kursi berlengan yang didudukinya dan segera memikirkan apa yang harus dia lakukan. Sersan Loni, izinkan interupsi barisan pertahanan. Oh, kedua raja spiritual itu mengeluarkan suara kejutan saat mereka mendengarkan perintah Minos. Ya, Tuan Muda. Pada saat yang sama, prajurit itu segera bergegas menuju lokasi spesifik dari markas rahasia itu untuk segera melakukan hal ini. Mengganggu barisan pertahanan mungkin tampak seperti hal yang aneh untuk dilakukan. Namun, sebenarnya itu adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan dalam situasi ini. Itu karena, tidak seperti musuh yang ingin mereka sembunyikan, orang-orang dari keluarga Cromwell ini bukanlah ancaman bagi tempat ini. Jika pengunjung tersebut merasakan penghalang yang diciptakan oleh susunan kelas 2 tingkat menengah, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan pada tempat ini. Dan sebagai konsekuensinya, Minos dan para prajurit di pangkalan itu harus terbiasa dengan gagasan bahwa musuh potensial mengetahui tentang pos rahasia tentara dataran hitam. Itu tidak bagus, namun tanpa tindakan pertahanan ini. Selama pengunjung yang tidak diinginkan tidak memasuki area rumah pemerintah setempat, mereka tidak akan mengetahui keberadaan tentara di sini. Itu karena pangkalan ini terletak di bawah tanah di area ini, di mana beberapa meter tanah dan beton memisahkan pangkalan ini dari lantai pertama rumah besar itu. Oleh karena itu, karena rendahnya budidaya orang-orang di pangkalan ini dan orang-orang dalam kelompok keluarga Cromwell, tidak akan mudah bagi satu pihak untuk memahami pihak lain. Oleh karena itu, selama pengunjung dari markas itu lebih besar daripada jarak dari trotoar luar mansion ke markas itu, bahkan Eda pun tidak dapat dirasakan oleh orang-orang itu. Oleh karena itu, menghentikan barisan pertahanan lokal bisa menjadi cara paling efisien untuk tidak menarik perhatian para pengunjung. Namun demikian, setelah orang itu pergi, kedua raja spiritual itu dengan cepat memahami alasan perintah Minos sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Ernest menanyainya tentang bagaimana mereka harus menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Mendesah. Minos menghela nafas dan menatap wanita level 52 itu. Baiklah, Eda, kamu bisa tetap di sini di pangkalan dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sedangkan untukmu, aku akan mengirimmu ke kerajaan tata ruang sekarang. Dia berkata sambil menatap Ernest. Saya sendiri yang akan menangani orang-orang ini. Apa, Minos Muda, orang-orang itu pasti bisa mengenalimu jika mereka melihatmu sekarang. Eda langsung memprotes, mengingat bahwa, meski berbeda, Stuart Muda tetap bisa dikenali. Dia telah meningkatkan 2 tahap sejak edisi terakhir turnamen spiritual. Tapi karena dia masih sangat muda, penampilannya menjadi lebih halus setelah 2 promosi tersebut. Selain itu, siapapun yang mengenalnya sebelumnya akan dapat mengenalinya sekarang. Jangan khawatir,
Aku akan memakai masker. Minos berkata tanpa terlalu peduli dengan peringatan dari Eda ini. Dia sudah memiliki benda seperti itu di cincin spasialnya. Dan mengingat levelnya saat ini, anggota keluarga Cromwell itu tidak akan pernah berpikir bahwa orang berlevel 50 ini adalah pesaing finalis turnamen spiritual edisi terakhir. Bagaimanapun, Minos telah meningkatkan 11 level dalam waktu sekitar 4 tahun, sesuatu yang sulit dipercaya di wilayah ini mengingat tahap budidaya yang dia jalani sebelum dan sekarang. Itu, Letnan Eda, jangan khawatir. Mereka tidak akan mengenali Tuan Muda. Dan dalam skenario terburuk, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ernest berkata dengan senyuman di wajahnya sambil memberi isyarat dengan salah satu jarinya, mengusapkannya ke lehernya. Haha, itulah semangatnya. Minos kemudian mengatakan ini sambil menepuk bahu kiri letnan itu dan mengirimnya ke kerajaan tata ruang. Setelah itu, Minos segera memberikan perintah terakhirnya dan berpamitan kepada Eda. Baiklah, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke sini untuk memberitahu Anda agar pertahanan itu dapat diaktifkan kembali. Oke, sampai jumpa lagi. Saat Minos meninggalkan markas rahasia itu, rombongan 3 gerbong keluarga Cromwell baru saja berhenti di suatu bagian kota kuning. Saat mereka berhenti di sebuah jalan raya besar, 11 orang di sana dengan cepat keluar dari gerbong tersebut, mulai mengamati sekeliling mereka. Apa yang terjadi di tempat itu? Seorang jenderal spiritual bertanya dengan lantang sambil melihat bangunan-bangunan yang ditinggalkan di kota kuning. Serta beberapa ruang kosong yang sepertinya baru saja dibuka. Aku hanya melihat lumut di gedung-gedung itu. Komentar seseorang sambil mengarahkan jarinya ke arah sekumpulan rumah yang sudah terdapat lumut dan tumbuhan rendah yang tersebar di dinding dan pintunya. Rumah-rumah itu sepertinya sudah lama ditinggalkan. Itu sangat aneh. Tapi sayangnya, kami tidak punya berita apapun mengenai realitas lokal ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 690 undangan keluarga Cromwell. Setelah mendengar komentar orang itu, semua orang di tempat itu mengangguk setuju, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan makhluk hidup apapun di sekitarnya. Dan hal seperti itu aneh bagi para penyelidik dari keluarga Cromwell karena keluarga kerajaan ini tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi di kota kuning. Kerajaan Cromwell dipisahkan oleh seluruh negara bagian, kerajaan Brown, dari kota di kerajaan ombak ini. Oleh karena itu, biasanya, berita tentang perbatasan tersebut tidak akan sering sampai ke kantor pusat organisasi tersebut. Di sisi lain, sebelumnya kota kuning hanyalah sebuah kota kecil di pedalaman kerajaan ombak, sebuah tempat yang miskin. Itu adalah lokasi yang bahkan keluarga kerajaan di negara bagian seperti itu tidak tertarik. Jadi, untuk keluarga kerajaan lain di wilayah tersebut, kota ini tidak memiliki banyak pengaruh bagi mereka untuk mencari informasi lokal. Dan karena tidak ada anggota organisasi tersebut yang melewati kota kuning dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tersebut tidak memiliki informasi tentang hilangnya penduduk setempat. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai-sampai kelompok ini dikirim ke sini, mengingat mereka harus menyelidiki informasi mengenai Minos di kota berpenduduk 70.000 jiwa. Bagaimanapun, ketika beberapa orang dalam kelompok ini membicarakan fakta bahwa kota kuning tampak seperti kota hantu, raja spiritual, pemimpin kelompok, mengamati sekeliling dalam diam. Ini aneh, dari informasi yang disampaikan kepadaku, bahwa Minos seharusnya ada di kota ini. Tapi apa yang akan dilakukan seseorang dengan bakatnya di tempat terlantar? Apakah informasi ini salah? Dia bertanya-tanya ketika dia berjalan melalui jalan raya yang kosong itu, di mana debu membentuk gelombang kecil udara di dekat tanah sementara angin menggoyahkan pepohonan di dekatnya. Mungkin dia hanya akan melakukan sesuatu di tempat ini dan kemudian melanjutkan. TSK, pekerjaan kita akan lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia akhirnya mengatakan sesuatu, menyebabkan beberapa orang di dekatnya menoleh padanya. Tuan Hubert, apa yang harus kami lakukan? Awalnya, tugas kami adalah menginterogasi warga setempat mengenai keberadaan orang itu di kota. Tapi sekarang, ini benar-benar masalah. Tanpa saksi yang mengarahkan kita ke arah yang benar, ini akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit dan memakan waktu. Dan kupikir aku akan punya waktu untuk bertemu istriku lebih cepat. Beberapa komentar dengan suara pelan terdengar di area itu. Namun Hubert mengabaikan sebagian besarnya dan langsung ke pokok permasalahan. Baiklah, mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh di sekitar kota ini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa bukti perjalanan pemuda itu lewat sini. Tetapi jika kita tidak menemukan apapun, kenyataan kota kuning saat ini mungkin bisa sedikit membantu kita. Mungkin keluarga kerajaan setempat mengetahui apa yang terjadi di tempat ini dan mungkin itu akan membantu kita menemukan pemuda itu. Mendengar itu, orang-orang itu hanya bisa menghela nafas. Namun tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka mengesampingkan pikiran negatifnya terhadap layanan ini dan segera mulai menggeledah rumah dan bangunan di sekitar. Beberapa menit kemudian, dengan cepat kelompok penyelidik dari keluarga Cromwell itu telah menggeledah beberapa rumah.
Namun meski sejauh ini pelayanan mereka tidak terlalu sulit karena tidak adanya barang di gedung tersebut, mereka belum menemukan apapun. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan yang tidak masuk akal bagi mereka adalah keberadaan beberapa ruang terbuka di sekitar kota. Tempat-tempat seperti itu sepertinya sudah lama tidak dibuka. Setidaknya mereka yakin hal seperti itu telah terjadi jauh setelah kota ini ditinggalkan oleh warganya. Jadi, mereka merasa misteri lokal semakin bertambah, meski mereka belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Ruang kosong ini sangat tidak teratur. Mengapa ada orang yang menghancurkan bangunan sembarangan di sekitar kota yang ditinggalkan? Jadi, raja spiritual itu bertanya-tanya ketika salah satu tangannya memegang gagang pedang yang ada di pinggangnya. Dia tidak merasakan siapapun di sekitarnya. Namun, raja spiritual ini adalah orang yang memiliki pengalaman berabad-abad, seseorang yang tahu betul betapa berbahayanya dunia spiritual. Oleh karena itu, meskipun sejauh ini dia tidak merasakan siapapun di sekitarnya, dia tidak lengah. Mungkin ada semacam susunan di sekitar yang membodohi akal sehatnya. Oleh karena itu, dia berjalan dengan hati-hati, siap bertindak jika terjadi sesuatu. Ah, tidak ada apapun di rumah itu juga. Tempat ini kosong. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ada orang yang pernah tinggal di rumah yang baru saja aku periksa? Saya baru saja melewati sebuah tempat yang terlihat seperti klub malam tua setempat. Sayang sekali tempat itu ditinggalkan, atau kita bisa menikmati layanan lokalnya. Seorang pria muda mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Hehehehe, itu bukan ide yang buruk. Hahaha, menurutku tunanganmu tidak akan senang mengetahui. Seseorang hendak mengatakan itu ketika tiba-tiba raja spiritual memperingatkan 10 orang itu. Seseorang datang, ucapnya sambil terus menatap ke arah di mana dia baru saja merasakan aura yang setara dengan level 50. Tempat ini aneh, saya harus memperingatkan markas besar tentang hal itu. Kita harus berhati-hati dengan wilayah ini di masa depan. Dia cepat pikirnya hingga sosok seseorang yang mengenakan pakaian berwarna hitam dan bertopeng muncul puluhan meter dari pria tersebut. Pada saat yang sama, ke-10 orang itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlari ke tempat raja spiritual level 51 itu berdiri. Itu adalah medan yang tidak diketahui, dan siapapun yang lewat di sekitarnya akan dianggap mencurigakan. Karena itu, orang-orang itu tidak bisa mengambil risiko untuk menjauh satu sama lain. Hanya satu orang, tapi itu sudah cukup. Dia sudah berada di level 50. Dia menutupi wajahnya. Orang-orang itu berkomentar ketika mereka melihat Stuart muda semakin dekat dengan mereka. Dan akhirnya, setelah sekitar 30 detik berjalan menyusuri jalan raya tempat orang-orang itu berada, Minos berada cukup dekat dengan mereka untuk menggunakan tekniknya, jika perlu, tentu saja. Minos kemudian berhenti sekitar 50 meter dari kelompok itu dan mengamati mereka sejenak. Sepertinya mereka sedang menyelidiki sekeliling mereka. Dia memikirkannya. Ketika dia melihat beberapa rumah dan bangunan memiliki pintu terbuka saat ini, sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh tentaranya seperti itu. Di sisi lain, ketika Minos memperhatikan mereka, orang-orang itu melakukan hal yang sama. Orang ini, dia tidak hanya lewat. Kultivator level 51 memikirkannya sejenak sambil memperhatikan reaksi Minos saat menemukan kelompoknya di sini. Keheningan berlangsung beberapa saat hingga Jenderal Spiritual level 49 menanyakan sesuatu. Kamu di sana? Dari mana asalmu? Siapa kamu? Minos kemudian melihat mereka beberapa detik dan berkata, aku juga penasaran dengan grupmu juga. Baiklah, aku tidak perlu bertanya dari mana asalmu. Tapi kenapa kamu ada di tempat ini? Saya yakin tidak ada apapun untuk keluarga besar Cromwell di kota yang ditinggalkan ini, bukan? Ya, terserah pada kita untuk memutuskan apakah tempat ini memiliki sesuatu untuk keluarga Cromwell kita atau tidak. Raja spiritual itu berkata dengan serius, bersiap untuk bertindak jika perlu. Mengenai tujuan kami, kamu tidak perlu mengetahuinya. Tentu saja, tidak banyak raja spiritual di wilayah ini. Dan karena itu, orang-orang seperti itu tidak suka berkelahi kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka tahu betapa sulitnya mencapai level mereka. Namun saat menemukan raja spiritual yang identitasnya tertutup dan bertindak mencurigakan di tempat seperti ini, siapapun akan waspada, siap bertarung kapan saja. Karena itu, kultivator level 51 ini siap bertindak melawan Minos jika pemuda ini adalah musuh keluarga Cromwell. Minos selalu tersenyum dari balik topeng emas yang dikenakannya. Yah, baru-baru ini, aku sedang menyelidiki keanehan di kota ini. Tapi jika kalian tidak ingin membicarakan urusan kalian di sini, maka aku akan pergi. Raja spiritual itu mengerutkan kening setelah mendengar itu. Oh, saat berikutnya, Minos mulai berjalan ke arah berlawanan dari kelompok itu seolah dia siap untuk pergi. Tunggu, mendengar itu, Minos terus berjalan seolah tidak peduli dengan orang-orang itu. Ceka, kami mengincar satu orang. Sebenarnya, kami di sini untuk mengundangnya.